Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Priliani dari kelas A pagi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra Hindia dan Pasifik. Menurut para ahli, yang pertama, Profesor Wan Usman. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Munajat Danusaputro 1981. Menurut Danusaputro, Manudrajat Danusaputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Yang ketiga, menurut Sumarsono 2002. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham dan serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi, dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang merupakan segala gejala sosial yang dinamis dengan tiga unsur, yaitu wadah dari wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berupa Nusantara Organisasi Negara RI sebagai kesatuan utuh. Yang kedua, isi wawasan Nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Tata laku dari wawasan Nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan Nusantara. Yang keempat, Sri Janti, Kailan, dan Ahmad Zubaidi tahun 2007. Menurut Sri Janti, Kailan, dan Ahmad Zubaidi, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dan demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya adalah fungsi wawasan Nusantara. Fungsi tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari hierarki 1, yaitu landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara. Yang kedua, hierarki kedua, landasan konstitusional yang Undang-Undang 1945. Hierarki ketiga, landasan visional adalah wawasan Nusantara. Yang keempat, hierarki yang keempat, landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Hierarki yang kelima, landasan operasional adalah GBHN, garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, tujuan bagi bangsa Indonesia dan dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional, wawasan kewilayahan Indonesia, yang ketiga wawasan pembangunan, yang keempat konsep ketahanan nasional. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri, kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sedini mungkin, juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Asas-asas wawasan Nusantara.
adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Yang kedua, asas kejujuran, yaitu kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan, yaitu mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, asas keadilan, seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik maupun sosial. Yang terakhir, asas bekerja sama atau asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam pencapaian tujuan bersama. Yang selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara, yaitu implementasi di bidang pertahanan keamanan, implementasi di bidang politik, implementasi di bidang ekonomi, dan implementasi di bidang sosial. Selanjutnya, tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern atau di era sekarang. Yang pertama, perkembangan pesat teknologi. Yang kedua, kapitalisme. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada yang kurang dimaafkan. Untuk akhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.